Inilah kerinduan hati kami, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, setiap orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Ajar kami untuk tunduk atas kedaulatan Tuhan, sehingga hari demi hari kami didapati semakin dewasa di dalam Yesus Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kami adalah milik Yesus Kristus. Dan Yesus rindu kami mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani setiap hari di dalam kehidupan kami. Semakin kuat, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini. Kami simpan dalam hati kami dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur, kita memasuki bulan yang baru, tema yang baru, yaitu sepanjang bulan Oktober ini kita belajar bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan dalam minggu pertama ini kita belajar sebuah tema, yaitu keajaiban anugerah. Satu dasar dalam pertumbuhan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 hingga ke-10. Efesus pasal 2 ayat ke-8 hingga ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, seorang pria dari Afrika Selatan, dia mengejutkan 9 orang perampok yang datang ke rumahnya. Belum sempat mereka bertindak, sudah ketahuan oleh sang pemilik rumah. Karena terkejutnya mereka, maka 7 orang perampok itu kemudian balik melarikan diri. Tetapi sang pemilik rumah, dia berhasil kemudian mendorong 2 perampok yang tertinggal, dan kemudian mereka tercebur masuk di kolam renang di halaman belakang rumahnya. 1 perampok kemudian dia dapat menyelamatkan diri, keluar dari kolam renang karena dia dapat berenang. Tetapi 1 perampok yang terakhir ini, sang pemilik rumah menyadari perampok ini yang tertinggal ini tidak dapat berenang. Dia mulai tenggelam, maka kemudian sang pemilik rumah masuk ke kolam renang dan menyelamatkan sang perampok. Surat kabar Cape Town menceritakan, mengabarkan ketika sang perampok ini yang mau tenggelam diselamatkan oleh sang pemilik rumah, dia sudah keluar dari kolam renang, dalam keadaan masih basah kuyup, dia memanggil teman-temannya untuk datang. Sambil menunggu teman-temannya datang, apa yang dilakukan oleh perampok ini? Menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan perampok ini yang sudah diselamatkan oleh pemilik rumah? Apa yang dilakukan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Dia mengeluarkan pisaunya
dan kemudian mengancam sang pemilik rumah untuk menyerahkan harta bendanya. Kemudian surat kabar itu menuliskan demikian. Sang pemilik rumah kemudian menceritakan, kami masih ada di tepi kolam renang. Tapi kemudian dia mengeluarkan pisau dan mengancam saya, ingin merampok saya kembali. Maka kemudian saya mendorong dia kembali, masuk ke kolam renang lagi. Dan saya melihat, dia panik. Dia megap-megap mencari udara supaya bisa keluar dari kolam renang itu. Tetapi dia tidak bisa berenang. Dia mulai tenggelam. Dan berteriak minta tolong. Lalu apa yang dilakukan pemilik rumah? Menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan pemilik rumah? Syukurin kamu ya, sudah tak selamatkan, masih merampok saya. Sekarang rasakan kamu. Tetapi bukan itu yang dilakukan pemilik rumah. Dia kemudian kembali masuk ke kolam renang untuk menyelamatkan sang perampok itu lagi. Jemaat kasih Tuhan, sang pemilik rumah menyelamatkan nyawa sang perampok. Meski dia dirugikan, meski dia kemudian diancam nyawanya, tapi masih mau menyelamatkan sang perampok yang akan tenggelam. Bahkan ketika untuk kali kedua, sang perampok itu mengancam dia, merampok kembali sang pemilik rumah. Sang pemilik rumah masih mau menyelamatkan nyawa sang perampok, meski nyawanya sendiri dipertaruhkan. Ya, dia bawa pisau yang bisa mengancam nyawanya. Tetapi sang pemilik rumah kembali menyelamatkan sang perampok yang akan tenggelam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menyebut sang perampok ini? Apa yang akan kita katakan kepada sang perampok yang sudah diselamatkan ini? Kita bisa mengatakan, oh kamu orang yang tidak tahu berterima kasih, kamu tidak tahu diri, kamu tidak tahu balas budi, sudah diselamatkan, tapi masih lagi merampok. Lalu bagaimana setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, apakah kita juga berterima kasih kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Yesus Kristus? Apakah kita tahu bahwa hidup kita sepenuhnya milik Kristus dan tunduk taat kepada Yesus Kristus? Kita dapat mengatakan kepada perampok itu tidak tahu diri. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sendiri yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Jemaat kasih Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan kisah penyelamatan kita manusia yang berdosa. Efesus pasal 2 ayat pertama mengatakan kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Paulus menggambarkan kehidupan lama kita adalah orang yang sudah mati. Mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi oleh kasih karunia Allah,
Oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui kematian, kebangkitan, dan kenakan Yesus ke surga. Setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan kita diselamatkan, kita dibangkitkan, kita dihidupkan, kita memiliki kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Jadi Paulus menggambarkan dahulu kita adalah orang yang sudah mati. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita kemudian memperoleh hidup yang baru, kehidupan kekal. Ini adalah satu keajaiban anugerah. Kalau disebut kita sudah mati, apakah kita dapat berbuat sesuatu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Orang yang sudah mati, apa yang dapat dia lakukan? Tidak ada satupun. Tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada pekerjaan, tidak ada hal satu apapun yang dapat kita perbuat agar kita bisa hidup kembali. Dan inilah keajaiban anugerah Allah. Dia oleh kasih karunia memberikan kepada kita kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Pemberian anugerah. Anugerah berarti satu pemberian yang sebetulnya kita tidak layak menerima. Kalau kita lihat orang yang sudah mati, apa yang dapat kita berikan dan berguna bagi dia? Ya tidak ada kalau sudah mati. Tidak bisa lakukan apapun, apa yang kita berikan pun akan sia-sia. Dikatakan kita sudah mati karena pelanggaran kita, dosa kita. Maka kita tidak layak. Tetapi oleh belas kasihan Allah, kasih Allah, anugerah itu diberikan kepada kita. Kita yang sudah mati ini, kemudian memperoleh hidup yang baru. Paulus menegaskan hal ini dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Untuk ingat kembali keajaiban anugerah Allah dalam kehidupan kita. Inilah dasar pertumbuhan kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita adalah milik Kristus yang sudah menebus diri kita. Bahkan Rasul Yohanes di dalam surat yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat ke-11 dan 12 menegaskan demikian kepada kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Mengaruniakan. Berarti memberikan kepada kita sesuatu yang tidak layak. Kita yang harusnya mati tapi diberikan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Hidup yang kekal itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ada di dalam Yesus Kristus. Ayat ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Jelas sekali Rasul Yohanes ini menyampaikan kepada orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula dan setiap kita di tempat ini. Barang siapa memiliki anak, barang siapa percaya menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kamu punya hidup yang kekal. Kamu memiliki jaminan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita.
Ini yang mengajarkan kepada kita. Setiap hari kita seharusnya didapati makin serupa dengan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Selanjutnya, Paulus kemudian menuliskan, apa tanggapan yang tepat bagi setiap kita yang sudah menerima keajaiban anugerah. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Mengingatkan kita kembali, hidup kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Artinya karya keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita yang layaknya binasa akibat pelanggaran dosa kita. Tetapi Allah itu menaruh kasih karunia, keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan tanggapan yang tepat, respon yang tepat bagi kita yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi respon yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan baik yang mendatangkan kekuatan, penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu dilakukan setiap hari. Maka dikatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di sini artinya setiap hari kita mengalaminya, melakukannya di sepanjang kehidupan kita sampai akhir hidup dalam dunia ini. Paulus menegaskan tanggapan yang tepat bagi kita yang sudah menaruh iman kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima keajaiban anugerah Allah adalah hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita. Tidak seperti perampok yang tadi, sudah diselamatkan nyawanya, tetapi ketika sudah diselamatkan nyawanya, dia tetap memberontak melawan orang yang menyelamatkannya. Acap kali pun kita mendapati ada orang-orang yang mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku sudah diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Aku sudah menerima kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika melihat perilakunya, perbuatannya, tindakannya, sungguh itu mendukakan hati Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini, kita akan beberapa belajar pokok-pokok bagaimana kita bertumbuh dewasa semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah juru selamat, adalah dasar pertumbuhan kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima anugerah yang ajaib dari Allah itu, tidak ada pilihan lain selain melakukan apa yang Yesus lakukan. Ada sebuah foto, ya, bisa diperlihatkan fotonya. Ya, ini adalah foto seorang yang kembar, ya, namanya Brieli
dan Kerry Jackson. Bradley dan Kelly Jackson, kembar, lahir hanya selisih beberapa menit. Ketika dilahirkan, Bradley ini tidak dapat bernafas. Kesulitan untuk fungsi paru-parunya. Sehingga tubuhnya pun mulai membiru. Sang perawat ketika melihat hal tersebut, akhirnya memutuskan untuk memasukkan Bradley yang tubuhnya mulai membiru itu dan Kerry di dalam inkubator yang sama. Jadi satu inkubator tadi ada 2 bayi. Satu Bradley yang tidak dapat bernafas, tubuhnya semakin membiru, dan Kerry. Gambar tadi menunjukkan kepada kita, Kerry kemudian memeluk Bradley. Tangannya memeluk Bradley. Dan keajaiban terjadi. Waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, Bradley kemudian dapat pulih kembali. Nafasnya mulai berfungsi. Tubuhnya tidak lagi membiru. Dan kemudian mengalami kehidupan yang makin hari makin stabil. Pelukan Kerry mendatangkan keselamatan bagi Bradley, saudara kembarnya. Dan sejak saat itu, Bradley dan Kerry, mereka bertumbuh dewasa dan mereka selalu rindu untuk menjadi serupa satu sama lain. Bukan semata-mata mereka adalah kembar, bukan. Tapi mereka mengatakan, karena anugerah Tuhan, Kerry sudah menyelamatkan saya. Bradley kemudian selalu ingin menjadi serupa dengan saudara kembarnya. Dan Kerry pun mengatakan, aku begitu mengasihi Bradley. Aku pun ingin semakin hari, semakin serupa dengan dia. Aku menyayangi dia. Dan mereka bertumbuh, didapati setiap hari, semakin dewasa, semakin serupa di dalam karakter. Semakin serupa di dalam perilaku, semakin serupa dalam sikap dan tindakan yang dilakukan setiap hari. Demikian juga setiap kita, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita dari pelanggaran dosa, yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Kita rindu untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani kita ditentukan apakah setiap hari kita didapati semakin sama dengan Yesus Kristus. Perilaku kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, sikap kita, tutur kata kita. Apakah didapati orang melihat, ya Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan itulah yang harus kita perjuangkan di dalam sepanjang hidup kita dalam dunia ini. Cuman kasih Tuhan, Allah telah memberikan anaknya
Yesus Kristus untuk mati menebus kita. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan berikan kepada kita hidup yang kekal. Maka selayaknya setiap kita hidup di dalam Yesus Kristus. Artinya setiap hari kita memiliki perilaku yang semakin serupa dengan Yesus. Karena oleh anugerahnya kita yang dahulu mati sekarang memiliki hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Kami diselamatkan. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan dan pekerjaan kami. Bahkan kami digambarkan sudah mati, tidak dapat melakukan sesuatu hal, tidak dapat menerima sesuatu hal. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kami yang tidak layak menerima ini, kami diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami ditebus oleh Yesus Kristus dari hukuman dosa. Kami adalah milik Kristus. Ajar kami memiliki tanggapan yang tepat, respon yang tepat untuk kami setiap hari memiliki kerinduan hati semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan, acap kali kami tidak mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami tidak tahu untuk membalas kasih Kristus yang sudah kami terima. Hari ini kami diingatkan kembali untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan perbuatan baik yang semakin serupa dengan Yesus. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi gereja kami, GKM Kenari, dalam serangkaian pelayanan ibadah yang diselenggarakan, baik tatap muka ataupun secara online, dan berbagai kegiatan yang lain, kami rindu di dalamnya kami semakin mengenal Yesus Kristus. Kami memiliki satu gaya hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah minggu depan, ibadah minggu 10 Oktober 2021, kami akan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, satu meja perjamuan kudus, mengingat kembali akan kasih karunia Yesus. Dan kami boleh memeriksa diri kami, apakah kami sudah setia kepada Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap jemaat-Mu yang akan menerima roti dan anggur, untuk kami dapat memeriksa diri kami, mempersiapkan diri kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, merayakan kebaikan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah pendahbisan ke jenjang pendeta untuk Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 5 sore
Engkau berkati persiapan-persiapan yang terus sedang dilaksanakan hingga saatnya nanti dapat berjalan dengan baik, dan Engkau memberkati hamba-Mu ini menjadi hamba yang baik, yang setia, yang memiliki teladan Yesus Kristus dalam setiap pelayanan dan pengembalaan, di mana Tuhan percayakan untuk melayani di GKM Kenari cabang Margorejo. Berkati setiap hamba Tuhan yang akan mengambil bagian di dalamnya, senantiasa Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami yang beribadah bersama-sama, diingatkan kembali betapa Tuhan Yesus setia, Engkau yang memanggil, Engkau yang menopang kehidupan setiap kami semua. Kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan sidang MPL Sinode GKMI yang akan dilaksanakan secara online di pertengahan bulan Oktober nanti. Engkau juga berkati untuk setiap para pemimpin sidang, setiap peserta sidang, kami dapat bersama-sama mengumulkan akan pelayanan di mana Tuhan Yesus kehendaki setiap gereja GKMI di seluruh Indonesia ini terus bergerak, terus berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja. Engkau berkati untuk rangkaian sesi yang akan dilaksanakan, peralatan yang digunakan secara online, sehingga semua jalannya sidang MPL ini berjalan dengan baik, ada keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi pertumbuhan, perkembangan pelayanan gereja GKMI di seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau berkati ya Tuhan, untuk pemerintah yang ada dari pusat hingga ke daerah-daerah, di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan. Engkau yang akan mencukupkan segala biaya, lindungi setiap tenaga kerja yang melayani, yang bertanggung jawab, semua dapat selesai tepat pada waktunya, dan itu akan menggerakkan roda perekonomian, kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang sudah mempersiapkan persembahan, kuduskan persembahan kami, sucikan, sehingga dapat mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini, memberkati setiap jemaat, ada satu pertumbuhan dalam gereja ini, dan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.